keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Theophany, pernah dengar? Ini adalah sebuah penampakan Allah kepada seseorang. Pernahkah Anda mengalaminya? Daniel ceritakan pengalamannya dalam Daniel 10 ayat 4-6. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Luar biasa, anak manusia atau Yesus sendiri secara istimewa menampakkan diri dengan begitu dahsyat kepada Daniel. Daniel bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalami penampakan Allah. Yohanes murid Yesus juga mengalaminya. Mirip diceritakan dalam Wahyu pasal 1. Musa, Paulus, Yakub, Yosua juga mengalaminya. Nah, di zaman sekarang seseorang mungkin saja mengaku memperoleh penampakan Tuhan, melihat Yesus ataupun mendapatkan bimbingan gaib khusus langsung dari Tuhan. Mungkinkah? 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, kata Paulus. Tidak semua teofani atau pengalaman gaib itu adalah dari Tuhan. Karena setan juga suka sekali menyamar sebagai malaikat terang. Setan tampil menyamar di Taman Eden sebagai ular, binatang terhebat ketika itu. Maka setan juga sangat suka menggunakan strategi penyamaran untuk menyesatkan manusia. Bahkan kitab Wahyu menubuatkan bahwa penyamaran setan di akhir zaman akan begitu maksimal, disertai mujizat-mujizat dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit. Saudara, api adalah salah satu tanda kehadiran Allah. Itu berarti kehadiran keberadaan Allah yang hebat akan ditiru setan untuk menyesatkan manusia. Bagaimana kita tahu mana Tuhan dan mana setan yang sebenarnya? Lihat dari cara kerja si tanduk kecil di Daniel 7 dan 8. Dia membuahkan hasil kerja yang menjadi ciri setan. Yang pertama, kehadirannya menindas sesama, keluarga, jemaat, tetangga. Yang kedua, kehadirannya mendorong keangkuhan manusia, merasa sebagai Allah. Ketiga, kehadirannya merobohkan perbaktian yang benar. Keempat, kehadirannya merendahkan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kelima, dan ini sangat penting, yaitu kehadirannya menghempaskan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di Daniel 10 ayat 8, dari pengalaman teofaninya, Daniel katakan, ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Saudara, perhatikan, Daniel sebut pengalamannya melihat Yesus adalah penglihatan besar. Di sebelumnya di ayat 1, Daniel katakan bahwa dia mendapat firman tentang kesusahan besar. Artinya, Tuhan menampakkan dirinya kepada Daniel untuk tegaskan bahwa dalam konteks pertentangan besar, kesusahan besar apapun dan dimanapun itu terjadi dalam kehidupan umat Allah, Tuhan tidak jauh. Yesus sangat hadir dekat. Dia memantau, mendukung, ikut bergumul, dan bahkan bertindak untuk menyelamatkan kita menuju kesejahteraan kekal. Itu keren.